Perkenalkan, nama saya Bapak Miftah Irawan, calon guru penggerak angkatan 10 Ekofmisi Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Fatmiatun. Beliau adalah pengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dari SMP Negeri 2 Bandungan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fatmiatun? Sehat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu Fatmiatun. Kegiatan kita ini adalah percakapan pra-observasi yang mana merupakan kegiatan persiapan awal sebelum nanti saya masuk ke kelas ya, dan melihat bagaimana Bu Fatmiatun melakukan pembelajaran di kelas itu. Nah, jadi tujuan kenapa diadakannya percakapan pra-observasi ini adalah agar ibu nanti lebih siap dan juga lebih bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didiknya, seperti itu Bu. Baik Ibu, jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fatmiatun ya. Yang pertama, nanti Ibu pada saat melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh interaksi sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Oke, baik Bu. Dari apa yang saya tangkap tadi ya, Ibu nanti akan mempunyai 3 tujuan pembelajaran, betul Ibu? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh interaksi sosial di dalam masyarakat. Seperti itu ya Bu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu setelah tadi memaparkan tujuan pembelajaran, sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentang pengembangan area kompetensi apa yang ingin Ibu Fatmiatun kembangkan nanti, terutama saat kelas mengajar. Area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan, mendeskripsikan, dan juga mengidentifikasi contoh-contoh dari interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Oke, baik Bu Fatmiatun. Jadi untuk area pengembangan kompetensi nanti hanya terkait pengetahuan nih, yaitu peserta didik mampu apa tadi, menjelaskan ya pengertian, kemudian mendeskripsikan bentuk dan mengidentifikasi contoh interaksi sosial dan masyarakat. Seperti itu. Nah, Bu Fatmiatun, untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti saat pembelajaran di kelas. Mungkin seperti strategi pembelajarannya, ya strategi pembelajarannya, di dalamnya ada modelnya seperti apa, kemudian metodenya gimana Bu? Untuk pembelajarannya nanti saya menggunakan metode discovery learning Pak. Di dalamnya saya padukan dengan diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Nah, untuk medianya yang saya gunakan PPT, PowerPoint, ya di dalamnya
untuk pembelajaran itu nanti ya. Bentar, oke. Oke, baik Bu, luar biasa sekali tadi Ibu bisa apa istilahnya bisa mempersiapkan baik strategi pembelajaran dan media yang akan digunakan. Nah, sekarang untuk yang terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu Fatmiatun akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Nah, oke Bu, jadi tadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Sabtu ya, tanggal 20 Juli 2024 ya, di kelas apa Bu? 7, oke, di kelas 7. Oke, baik Bu, jadi nanti insya Allah pada hari Sabtu nanti seperti yang Ibu sebutkan tadi, saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas Ibu Fatmiatun seperti itu, dan nanti saya akan melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas Ibu, dan kemudian juga mungkin akan mencatat beberapa hal penting, dan nanti setelah itu selesai kita akan melakukan percakapan ini kembali Bu, dalam bentuk percakapan pasca observasi. Itu Bu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, demikian hasil percakapan praobservasi yang telah dilaksanakan. Nanti insya Allah akan berlanjut dengan percakapan berikutnya di percakapan pasca observasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu pimpin doa dulu. Di tempat duduk siap gerak, mulut terkena masing berdoa. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap ya buat belajar untuk hari ini? Belum. Oke, sebelum mulai pembelajaran, hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Sarita sama Ilham. Dua anak ya yang tidak hadir. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, sebelum mulai pembelajaran, nah ini ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dulu, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita dapatkan di pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian mampu untuk mendeskripsikan bentuk interaksi sosial. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk mengidentifikasi contoh-contoh interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti kita akan melakukan pembelajaran diskusi.
interaksi sosial itu punya dua syarat. Apa saja itu syarat dari interaksi sosial? Nah, ini ada yang namanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, apa itu kontak sosial? Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Dapat dilakukan secara langsung tanpa alat maupun dengan alat. Misalnya secara langsung seperti ini, kita melakukan kontak sosial, kalian dengan kami ini melakukan kontak sosial secara langsung. Kalau tidak langsung berarti misalnya via telepon, via WA, itu seperti tidak langsung. Terus yang kedua ada komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain akan terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Nah, terus adanya komunikasi. Nah, komunikasi seperti yang Bupati lakukan ini. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal maupun non verbal. Kalau secara verbal dia melalui tulisan, lisan seperti ini, dan kalau non verbal itu dengan simbol, gestur, bahasa isyarat seperti itu. Nah, dari interaksi sosial ini ada berbagai bentuk. Nah, ini ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua. Ada asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Ingat aja kalau asosiatif itu berarti yang baik-baik, mengarah kepada persatuan itu. Nah, bentuk interaksi asosiatif itu diantaranya ada kerjasama. Nah, kalian sudah sering ya melakukan yang namanya kerjasama. Nah, nanti pun akan kalian lakukan kerjasama dengan berdiskusian. Nah, itu. Lalu akulturasi, apa itu akulturasi? Ada yang tahu? Perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Nah, itu akulturasi. Jadi perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Contohnya, misalnya pada seni bangunan masjid Menara Kudus, kalian pernah lihat? Nah, itu kan ada bangunan kayak gapura candinya sama masjid. Nah, itu memberikan dua perpaduan budaya antara Islam dengan Hindu. Itu. Lalu yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi ini adalah kegiatan penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Misalnya ada kalian bertengkar dengan teman kalian dan nanti ada guru BK atau guru atau wali kelas yang menemani kalian. Itu namanya akomodasi dalam menyelesaikan suatu pertentangan. Lalu yang kedua tadi ada disosiatif. Nah, disosiatif ini kebalikan dari asosiatif. Apa tadi? Disosiatif. Interaksi sosial yang mengarah pada
kiri. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama bentuk interaksi kerjasama, yaitu pemetaran jalan yang dilakukan oleh warga desa. Gambar yang kedua yaitu bentuk interaksi akulturasi, yaitu tempat ibadah umat Islam. Dan gambar yang ketiga adalah kompetisi, yaitu tarik tambang yang dilakukan oleh 5 atau lebih. Gambar nomor 4 yaitu konflik antar petugas dan pelaku kerusuhan yang membuat onar di suatu tempat. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD Angkatan Laut dengan interaksi sosial. Sebelum itu perkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. 1 ada Adisa, Nabila, Wulan, Safa sama Anggita. Silakan didengarkan ya. Kemudian saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Gambar pertama bentuk interaksi kerjasama. Penjelasan yaitu gambar tersebut ada sekelompok orang yang sedang gotong royong. Gambar kedua bentuk interaksi akulturasi. Penjelasan masjid yang memiliki perpaduan bangunan kelenteng. Gambar ketiga bentuk interaksi kompetisi. Penjelasan kelompok manusia yang saling bersaing untuk mencari keuntungan. Gambar keempat bentuk interaksi konflik. Penjelasan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan kekerasan atau paksaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Terima kasih atas izin menjawab pertanyaan dari Sylvie. Jawaban dari kelompok kami lomba cepat saat pemilu. Oke, itu ya hari ini apa yang sudah kita lakukan antaranya tadi sudah berdiskusi
ini saya masih ditemani oleh Ibu Fatmiatun. Beliau adalah pengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Bandungan Selatan. Dan beliau adalah guru yang kemarin sudah diobservasi pada proses pembelajaran di Supervisi Academy. Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Fatmiatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, Bu, jadi kita kembali ketemu ya dalam percakapan pasca observasi. Jadi hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi ya, di kelas, dan ini tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya, Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas? Pada awalnya saya merasa gugup, tapi setelah saya dengan anak-anak dan melaksanakan pembelajaran itu saya merasa antusias karena anak-anak juga memiliki semangat dan antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini. Oke, jadi awalnya Bu Fatmi agak gugup ya, kemudian tapi bisa berjalan dengan lancar karena antusias dari anak-anak di kelas. Alhamdulillah, Bu, kalau begitu. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi ya, bisa Ibu ceritakan kembali nih area pengembangannya, kemudian untuk mencapai area pengembangan itu apa tahapan-tahapannya? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini itu adalah menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi contoh-contoh interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, tadi saya menggunakan metode discovery learning yang saya padukan dengan diskusi dan kerja kelompok lalu presentasi. Oke, baik Bu. Ya. Kira-kira tadi ketika pembelajaran ya sudah berjalan lancar, apakah Bu Fatmi menemukan hambatan-hambatan atau kendala ketika proses pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran itu memang ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang. Di antaranya ada anak yang masih terkesan pasif, juga ada yang masih belum bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi apa tadi? Masih ada anak yang pasif, kemudian masih ada anak yang ramai bermain sendiri gitu, oke. Nah, kemudian Bu, terkait dengan kendala-kendala tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat peserta didik Ibu ke depannya supaya apa ya, lebih aktif ya, tidak pasif, dan kemudian lebih memperhatikan? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk kedepannya mungkin saya akan membuat anak-anak itu atau mengajak anak-anak itu untuk lebih fokus dulu sebelum masuk ke dalam materi, seperti menggunakan espriki gitu. Lalu mengajak anak-anak untuk lebih aktif lagi dengan apa yang meminjam mereka mungkin seperti itu di dalam kelas. Oke, baik Ibu, tadi ke depan seperti itu Bu ya. Ya, tadi mengatakan apa supaya anak itu lebih aktif, maka mereka harus difokuskan dulu ya dalam mengikuti pelajaran, atau ya seperti itu Bu Ibu. Nah, kemudian Bu, selanjutnya kira-kira kapan Ibu Fatmi akan melakukan rencana-rencana Ibu tersebut agar apa istilahnya, agar menjadi solusi dari kendala-kendala yang tadi Bu Fatmi hadapi? Saya akan mencoba untuk melaksanakan di pembelajaran berikutnya dengan mempersiapkan hal-hal yang
itu Bu ya. Oke, baik. Nah sekarang kita sudah sampai di akhir sesi Bu, dan itu adalah pertanyaan saya yang terakhir. Nanti mudah-mudahan Bu Fadmi dengan rencana kedepannya bisa terrealisasi dengan baik, kemudian juga proses pembelajaran Ibu yang kedepannya itu akan menjadi sesuai dengan harapan Bu Fadmi tadi, yaitu anaknya lebih aktif, lebih fokus terhadap pembelajaran di kelasnya. Jadi penasaran Ibu kira-kira hasil dari tindak lanjut kedepannya itu seperti apa di kelasnya Bu Fadmi. Untuk itu sampai bertemu minggu depan Bu. Ya, saya ingin dengar cerita Bu Fadmi minggu depan setelah menghadapi anak-anak dengan rencana-rencana tadi, hasilnya seperti apa. Jadi untuk